Oke, sahabat Nilam dimanapun Anda berada. Jadi para sahabat-sahabat Nilam, saya akan melanjutkan bagaimana membuat 3 query utama, ya kan? 3 query utama dari file yang saya kasih ke kalian. Yang pertama adalah create query penjualan detail. Kita menggunakan query desain aja. Patokannya penjualan detail di sini. Klik yang penjualan detail di sini ya. Nah, penjualan detail di sini patokannya nomor penjualan, nomor produk. Jadi nomor penjualan, nomor produk. Yang link di sini berarti tabel produk aja. Nah, ini dia. Syaratnya harus ada relationship. Karena relationship belum kita buat, jadi harus kita buat dulu bosku. Jadi ku cancel dulu. Kita buat database tool, masukkan relationship, Ikam masukkan semua datanya kecuali account, add, baru close. Ini kita rapikan karena patokan utama ketika transaksi ini kalau ada penjualan atau penyewaan dulu. Tapi kalau ada master detailnya dulu. Itu pang tujuannya bubuhanmu tiba-tiba mendadak salehah. Nah. Dah, lanjut. Nunggu bukaan, makanya solehah langsung. Nah, nomor penjualan ini kita linkkan ke sini. Enforce, join type kayak kemai. Create. Nomor produk ini kita tarik ke sini. Enforce, join type, pilih ketiga, oke, baru create. Nomor supplier ke supplier di sini, enforce, join type, pilih ketiga, oke, create. Terus nih ke tabel yang ini, karena dia yang menjual harus otorisasi data, siapa yang menjualkan. Jangan tanya ya, kenapa pilih kemana ya. Kenapa pilih ini sudah aku jelaskan kan kemarin? Sudah. Muyuhi benar kalau jelaskan pulang. Udahlah pusing aku. Dah, kita close saja. Yes. Nah, selanjutnya kita buat query ya. Oke, sahabat Nilam dimanapun Anda berada. Create. Masuk query design. Masuk tabel penjualan master. Tabel penjualan master yang terlibat di sini ada nomor customer, tabel customer, nick, ada tabel karyawan. Kita close. Masukkan semua datanya. Double klik, double klik, double klik. Nama customer nggak usah, jenis kelamin nggak perlu ya. Alamat nggak perlu. Oke. Kemudian nick, siapa yang menjual sama nama ini aja ya. Oke, ini kita save namanya query penjualan master. Oke. Jadi ketika di view jadi kayak gini bosku. Oke? Query penjualan master nanti ke depannya kamu buat form penjualan master. Dari query, masukkan semua datanya. Next, kita pilih kolumner. Ini kita ganti namanya form penjualan master. Finish. Jadilah seperti ini bosku nanti ke depannya. Lanjut? Baru kita close di sini. Selanjutnya adalah kita bikin query desain penjualan detail. Patokannya nomor produk, berarti tabel produk aja. Supplier nggak usah dimasukkan, karena tidak ada hubungannya dengan penjualan. Kita close. Oke, sahabat Nilam, fokus. Padahal Nilamnya aku suruh fokus. Nomor penjualan, nomor ini masukkan. Tapi ini nggak dimasukkan nggak apa-apa. Ya kan? Nanti nggak usah diaktifkan aja. Next. Nomor produk. Nama produk, expired perlu kagak? Perlu. Di minimarket ada enggak tulisan expired? Ada. Oke. Harga, masukkan satuan enggak perlu? Kadang lah, jumlah stok itu nanti untuk stok. Nanti lain lagi rumusnya, ada lagi menambah, mengurangi penjualan. Tapi enggak sampai situ kita. Nanti dulu, biar kamu enggak pusing ya. Jumlah jual aja langsung. Jadi di sini total sama dengan harga PRD tutup kurung dikali
Bukan JLH jual. Kalau satuan itu kan bungkus, kilo. Nah, Oh, kira itu satu bentuk. Saya kira satuan itu jumlahnya berapa banyak gitu Pak? ini kilo. Oh, botol. Iya kan? Caca itu cantik. Mana cantik? Salah, nggak tahu aku lah. Nah, ini kita set namanya query penjualan detail. Nah, begini bosku. Satu lagi query, tapi query penjualan detail ini jadinya apa nanti? Jadinya create form widget. Kita ambil dari query penjualan detail, masukkan semua datanya bosku, tapi dia yang tabular. Next. Ini namanya form penjualan detail. Baru kita finishkan. Jadilah seperti ini. Bisa dong masuk desain view. Bisa dong. Ini kena kita ganalin. Ini delete. Yang ininya backgroundnya kita kasih putih aja ya. Biar netral. Iya. Nggak memihak. Baru ininya kita kasih hitam. Ingat kalau hitam tuh pasti manis. Kalau putih itu putih berseri. Kalau suntik putih itu namanya glowing. Nggak penting. Garing Pak. Karena kita nggak ketahuan. Oke, total jumlah jual ya kan? Kita tarik ke sini. Kurang ganalin. Sebenarnya kita bisa ganti labelnya jumlah jual, kita ganti dengan KTY. Asal ini tidak boleh diganti, labelnya aja boleh diganti. Mudahan ikam-ikam bisa ngumpati. Pokoknya insya Allah ada jalan. Di mana ada niat, di situ ada solusi. Bijak sekali hari ini Bapak. Baru sadarkah? Sadar lagi. Betul. Nah, ini ya, yang combo box ini kita ganti change to text box aja. Change to text box. Change to text box karena kan bukan inputan data ya. Jadi ketika engkau view, klik kanan, form view. Gini. Kalau tidak mau diganti, yang ini combo box, salah gua. Ya Allah, maafkan Mbak Im. Nah ini dia. Karena milih data, milih produk, ya kan? Terus kita tambah fasilitas di sini di form ini. Apa yuk? Dia kayak report juga tadi, bisa ditambahi total. Bisa juga kayak si report, cuman dia berupa tampilan form. Sama dengan sum total, tutup kurung kotak, tutup kurung nang kaeki. Terus ini klik kanan, form property, formatnya di sini kita ganti standar. Kayaknya enak yang standar aja deh. Terus yang ini juga kita lupa, kita ganti harga, format, kita ganti standar. Buram mata? Sabar. Butuh aqua? Harga PRD ke sini, expired ke tanggal di tengah, nama produk ke samping sini, nomor produk di tengah, nomor penjualan tengah. Karena dia bukan berupa inputan, sebenarnya bisa kayak gini nih, dikecilkan aja kayak gini. Nah, dikecilkan, terus ini kita ganti nomor penjualan. Nah, lupa gua, ini ku close, ini ku block. Ini memang capek kayak gini, capek melihat. Tapi kedepannya berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, jadilah seperti ini bosku. Bisa ngikutin? Jadilah seperti ini. Form penjualan yang master itu kolumner nang kayak gini, ya kan? Yang detail nang kayak gini.
Kayak apa caranya supaya kayak di minimarket kita gabungkan nanti. Tapi sebelum gabungkan, kita kembali ke query dulu. Satu lagi query. Query laporan penjualan. Ya kan? Marah sudah dia, Pak. Ya. Lanjut, kita sampai jam 4 aja masalahnya. Jam kerja karyawan ini sampai jam 4. Lewat dari jam itu aku yang ngunci kantor. Create apa tadi? Query laporan penjualan. Oke, sahabat Nilam dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan query yang ketiga adalah query laporan penjualan. Masuk query the site. Patokannya adalah query detail, kemudian dan query master digabungkan jadi satu. Query detail tadi ada berhubungan dengan produk. Query master berhubungan dengan customer dan karyawan. Oke bosku, kita close. Sekarang kita masukkan, kita urutkan nomor 1, nomor 2 di sini. Ingat, baru lari ke sini. Baru lari ke sini. Customernya namanya aja. Pakai alamat enggak? Pakai aja alamat, kota, telepon, ya kan? Karena untuk dilaporkan nanti. Nanti kita filter alamatnya di Samarinda siapa aja sih yang beli, ya kan? Terus pakai nick karyawan siapa yang menjualakan. Nah, baru ke sini ada lagi jumlah jualnya ya. Tabel produk, nomor produk ketinggalan. Nomor produk apa yang dibeli, ya kan? Terus nama produk, expired, harga, satuan, apalagi? Enggak, jumlah jual. Baru kita total. Total sama dengan JLH jual tutup kurung dikali harga spasi PRD. Ini ecek-ecek aja kayaknya, tapi kedepannya manfaatnya luar biasa ini Kapo PKL. Nah, ya kan? Ini kita save namanya query rekapitulasi penjualan. Query rekapitulasi penjualan. Atau query penjualan total, keseluruhan, sembarang ikam. Ya kan? Nah, kembali ke form penjualan master dan penjualan detail, aku ingin menyatukan kedua form menjadi satu. Setelah ini selesai materi kita. Konsentrasi. Masuk desain view penjualan master. Masuk desain view penjualan master. Yang kira-kira nomor sama tanggal penjualannya disimpan di mana? Maksudnya kita rapikan ini. Teleponnya dibikin kayak form-form di minimarket. Terus nick nama pegawainya sebenarnya bisa disembunyikan karena dia login pertama kali. Nah, pada saat ini didesain seperti ini, jadilah seperti ini ya. Ini kuhilangkan aja dulu ya. Namanya record selector. Kita ganti no view. Oke, canggih. Nah, sekarang masuk desain view, ini kita tarik bosku yang tabular tadi. Cuman lupa aku penjualan detail tadi kita open dulu, ininya aku hilangkan navigasi button yang ini. Kenapa dihilangkan? Karena ketika aku tarik, aku lepas, jelek, muncul juga, ini muncul, ini muncul. Paham maksudnya? Dan ini masih tidak beraturan. Ini harusnya nanti yang nomor penjualan 1 aja yang muncul. Sebentar ya. Kembali lagi ke kita harus apa ya? Kadang-kadang dalam hidup ini kita harus melihat masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Lanjut di sini penjualan detail, kita masuk desain view, penjualan detail, double klik di navigasi buttonnya kita ganti no. Namanya navigasi button. Oke? Terus border style seeable, enggak apa-apa. Terus scoreball tuh ini loh, scoreball, ya kan? Nah, scoreball ini bisa yang vertical only, yang berdiri saja. Yang ini aja kita pakai, yang ini nggak usah kita pakai. Jadi kita close, baru kita view. Belum. Ini kita save, baru kita close. Pastikan dalam keadaan di close. Ini masuk dalam desain view. Sekarang kita tarik form penjualan detailnya. Tarik ke sini. Teng.
Mau menghilangkan ini enggak, ingat. Kalau mau mindah-mindahkan ini kan klik yang ininya, yang atas 1 biji ya. Ya. Baru delete. Nah, jadi kalau dijalankan kayak di minimarket. Mau dihilangkan garis ini seolah-olah jadi satu bisa. Jadi kayak gini dia. Garisnya mana, Pak? Yang ini. Tapi enggak apa-apa dah untuk sementara. Biar kamu mainkan di sini aja. Klik kanan. Ini ada special effect kan? Mau dihilangkan, ini. Mainkan. Sekarang adalah melingkan supaya nomor penjualan ini terkonek sama nomor penjualan yang di sini. Caranya adalah ketika ini kamu klik gini, kamu pilih. Ketika muncul tanda kayak gini, klik kanan, main di properti. Nanti ada form penjualan detail, pilih bagian data. Link chat master, hubungkan yang master dengan yang di sini yang tipe datanya sama. Klik aja nih. Kalau ada yang sama, otomatis tuh. Sama-sama. Karena jenis data sama nama feednya sama. Kita oke-kan aja bosku. Oke. Baru ini kita close, ini kita save, ya kan? Tambah komen button deh, penjualan baru. Tambah. Record operasi add new record. Record operasi hapus, ya kan? Terus simpan, ya kan? Mana? Save. Kalau cetak nota nanti kita belajar cetak nota. Record operasi close. Form operasi open form, ya kan? Open form ke form produk misalnya. Next, ya kan? Finish. Misalnya buka form produk. Jadi ketika kita view, ceng. Nah, gini ceritanya. Tuh. Nih. Tadi produk yang 7 belum beli apa-apa ya. Tapi sudah ada di master transaksi 7 ada. Di detail dia belum beli apa-apa. Ya kan? Sekarang kita isi. Beli apa yang pertama? Pantra. 7 up. Harusnya nama-nama S tadi ku tulis. Quantity 2, terus 3, 4, 5, baru di save. Dah, kayak gitu orang-orang. Cuman sistemnya barcode. Ini logika dasarnya ketika bikin aplikasi kayak di minimarket. Logika dasarnya kayak gini mereka bikin. Dah, oke, vlogku ini aja dulu. Karena nanti memberatkan ke depannya, ya kan? Oke, sahabat Nilam, vlog saya sampai di sini dulu. Hah? Itu yang di ujung buat apa? Ujung mana? Boy, itu Yang open product itu. Mana? tambahin tadi mau di atas dekatnya save. Untuk open product itu tuh. Begitu dong. Iya, gitu doang. Buka form produk. Oke? Oke, sahabat Nilam. Jadi kita akhiri dulu vlog hari ini. 18 menit sudah berlalu.